Halo, saya Anwareka Putra. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan finite state automata pada mesin minuman pop ice bertopping. Outlinernya, di sini saya akan membahas pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, simpulan, dan demo. Pendahuluan. Manfaat perkembangan teknologi dapat mengurangi beban kerja yang dapat menghabiskan waktu. Pop Ice adalah produk minuman berasa dari PT Forisa, memiliki 4 jenis varian rasa yaitu aktif, fusion, fruit, dan coklat. Pada penelitian ini hanya menggunakan 2 jenis varian rasa yaitu fruit dan coklat. Varian rasa fruit yang dipilih adalah strawberry, bubblegum, dan taro. Dan varian rasa coklat adalah coklat, milk coklat, dan cappuccino. Sedangkan pilihan toppingnya adalah butir coklat atau choco chip, agar-agar atau jelly, dan biskuit. Penelitian ini bertujuan untuk mengimplementasikan konsep finite state automata pada suatu mesin otomatis pembuat minuman berasa berdasarkan 2 jenis varian rasa dan 3 pilihan topping. Metodologi atau metode penelitian. Di sini saya akan membahas pengumpulan data, pengolahan data, analisa, hasil desain antarmuka sistem. Pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan sumber bacaan seperti paper dan artikel di internet. Saat ini, Pop Ice, produk minuman berasa dari PT Forisa, tidak menjual produknya dalam kemasan minuman yang sudah jadi. PT Forisa menjual produk Pop Ice dalam bentuk kemasan saset. Selanjutnya, pengolahan data, menentukan himpunan state, menentukan himpunan simbol input, membuat pola input pembeli, membuat gambaran atau desain antarmuka sistem. Lalu selanjutnya ada analisa hasil desain antarmuka sistem. Di sini menganalisis hasil FSH dari hasil desain antarmuka sistem yang telah dibuat untuk tampilan-tampilan menu pada layar mesin otomatis. Yang ketiga, hasil dan pembahasan. Pada hasil pembahasan ini saya akan membahas tentang menentukan himpunan state, menentukan himpunan simbol input, membuat pola input pembeli, membuat gambaran atau desain antarmuka sistem. Menentukan himpunan state. Di sini ada simbol Q atau key sebagai state. State yang digunakan di sini ada 13. Mulai dari 0 hingga 13. Lalu di sini ada inputan. Inputannya terdiri dari A sampai P. Untuk state awal ini dinamakan dengan Q0 oleh saya. Lalu state akhir, di sini ada 2 state akhirnya, yaitu Q0 dan Q13. Nah, berikut adalah keterangannya dari setiap state yang ada di sistemnya. Pertama, Q0 itu sebagai state awal, Q1 sebagai rasa strawberry, Q2 sebagai rasa bubblegum, Q3 sebagai rasa taro, Q4 sebagai rasa coklat, Q5 sebagai rasa milk coklat, Q6 sebagai rasa cappuccino, Q7 sebagai topping choco chip, Q8 merupakan atau sebagai topping agar-agar, Q9 sebagai topping biskuit, Q10 sebagai pembayaran tunai, Q11 sebagai pembayaran e-money, Q12 sebagai struk keluar atau membatalkan pembelian. Dan yang terakhir Q13 sebagai pop ice keluar atau sebagai state akhirnya. Selanjutnya menentukan simbol input menggunakan alfabet. Di sini inputannya dari A sampai N ya. Mana A itu perintah masukkannya rasa strawberry, B perintah masukkan rasa bubblegum, C perintah masukkan rasa taro, D perintah masukkan rasa coklat, E perintah masukkan rasa milk coklat, F perintah masukkan rasa cappuccino, G perintah masukkan topping choco chip, H perintah masukkan topping agar-agar, I perintah masukkan topping biskuit, J perintah memilih pembayaran tunai.
K. Perintah memilih pembayaran e-money. L. Konfirmasi pembelian. Jika beli, akan cetak struk. Jika batal, akan ke pembatalan. Lalu sini ada M. Pembatalan pembelian kembali ke awal state, yaitu Q0. Dan N. Mesin membuat pop ice yang dipesan. Sebelumnya, di sini saya mau klarifikasi dulu, ternyata untuk inputannya sendiri tidak sampai P ya. Di sini inputannya sampai N. Karena ada tipe penulisan. Selanjutnya kita ke menentukan pola input. Di sini ada pola inputnya sampai 36. Jika dibaca pada jurnalnya atau paper yang sudah dibuat oleh saya, ada 36. Apa saja? Itu bermacam-macam. Ada AGJLN. Di sini kita mesan rasa strawberry topping choco chip. Maaf, pembayaran tunai, konfirmasi setuju, dan pop ice keluar dari mesin. Dan begitupun selanjutnya rasa bubble gum, rasa taro, rasa coklat. Lalu sini juga misalnya jika kita ganti topping. Toppingnya kita ganti ke biskuit misalnya. Maka polanya adalah AIJLM, di mana rasa strawberry, topping biskuit, pembayaran tunai, dan konfirmasi setuju. Dan pop ice akan keluar dari mesin. Seperti itu selanjutnya, dan juga bisa mengganti pola pembayarannya. Di sini kalau yang tadi pembayarannya adalah menggunakan cash, di sini kita juga bisa menggunakan pola pembayaran menggunakan e-money. Di mana misalnya kita pilih rasa coklat ya. Kita pilih di sini aja nih pakai yang ini. Polanya adalah EIKLN, di mana kita beli rasa milk coklat, toppingnya biskuit, pembayarannya dengan e-money, konfirmasi setuju, dan pop ice akan keluar dari mesin. Maaf, pop ice keluar dari mesin. Selanjutnya membuat gambaran atau desain antarmuka sistem. Di sini ada yang akan saya bahas, ada 3, yaitu use case diagram, activity diagram, dan desain antarmukanya. Nah, berikut adalah use case diagramnya. Use case diagram ini mendeskripsikan aksi apa aja yang bisa dilakukan oleh pembeli terhadap sistem. Kita lihat aja di sini. Pembeli bisa memilih rasa pop ice. Pembeli juga bisa memilih topping pop ice. Pembeli juga bisa menentukan jumlah yang dibeli. Pembeli juga bisa memilih metode pembayarannya. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke activity diagram. Activity diagram ini mendeskripsikan aktivitas apa aja sih yang terjadi antara pembeli dengan sistem. Bisa dilihat di sini. Seperti yang tadi, aksi-aksi apa yang bisa dilakukan di sini mulainya dari pembeli, di mana pembeli melihat dari tampilan awal dari sistem. Nah, sistem menampilkan pilihan rasa dan topping. Lalu pembeli itu memilih rasa. Lalu sistem menyimpan pilihan rasa dan menampilkan pilihan topping. Lalu pembeli memilih pilihan toppingnya. Sistem menyimpan pilihan topping dan menampilkan jumlah pop ice yang dibeli. Lalu pembeli menentukan jumlah pop ice yang dibeli. Sistem menyimpan jumlah pop ice yang dibeli dan menampilkan metode pembayaran. Di sini sistem menampilkan metode pembayaran yang sudah dalam bentuk total ya. Lalu di sini pembeli ini bisa memilih metodenya. Dia mau memilih tunai atau e-money. Kalau dia memilih tunai, maka dia akan memasukkan uang lalu ke konfirmasi pembayaran. Kalau dia memilih e-money, maka akan ditampilkan sebuah scan QR. Nah, pada konfirmasi pembayaran ini nanti akan muncul sebuah pop-up. Nah, pop-up ini user bisa memilih batal untuk kembali ke menu awal, atau membayar, nantinya akan mencetak struk dan membuat pesanan pop ice. Nah, nanti yang terakhir si sistem membuat pop ice-nya dan user menerima pop ice-nya. Seperti itu. Selanjutnya, desain antarmukanya.
Desain antarmuka yang saya buat di sini ada beberapa ya, ada 6. Mulai dari letak layar monitor. Yang saya buat desain antarmukanya ada 4 dan 1 itu ukuran layar monitornya. Untuk layar monitornya di sini kita lihat dulu letak layar monitor pada vending mesin, lalu di sini juga ada layar utama, layar konfirmasi pembayaran, layar pembayaran cash, layar pembayaran kris atau QRIS, dan yang terakhir ada layar layar menunggu pembuatan pop ice. Kita masuk dulu ke letak layar monitor display pada vending mesinnya. Tinggi titik pusat pada layar monitor dari lantai itu setinggi 140 cm. Lalu ukuran layar monitor itu lebar kali tingginya 45,2 cm kali 47,6 cm. Lalu tinggi mata rata-rata dari lantai itu 152 cm. Lebar bahu rata-rata 35,2 cm. Panjang mulut ke kepala rata-rata 23,8 cm. Nah, di sini ukuran lebar layar dalam satuan pikselnya jadi 1708,35 piksel dan panjang layar dalam satuan piksel itu 1799,06 piksel. Alat yang digunakan untuk mendesain tampilan antarmuka pada penelitian ini menggunakan Figma. Nah, ini tampilan layar utamanya. Layar utama ini tuh untuk membeli pop ice. Nah, dimana si pembeli ini tuh bisa memilih varian rasa, topping, dan metode pembayarannya. Lalu setelah menekan tombol bayar, pembeli akan ditampilkan sebuah layar konfirmasi yang terdiri bayar dan batal. Selanjutnya, jika tadi user di awal layar utamanya memilih cash, maka tampilannya akan seperti ini. Layar akan menampilkan masukan pecahan uang kertas hingga Rp25.000. Jika user memilih pembayaran melalui kris ya atau QRIS, di sini user akan ditampilkan QR, di mana QR ini tinggal di scan aja, nanti masukkan nominalnya, bayar. Yang terakhir adalah layar menunggu pembuatan pop ice-nya. Jadi ketika sudah bayar, maka akan muncul pop-up ini. Selanjutnya ada analisa hasil desain antarmuka sistem. Di sini ada 2 flow yang saya buat tuh. Di mana flow pertama itu metode pembayaran cash dan flow kedua metode pembayaran kris atau QRIS. Untuk flow pertama seperti ini gambarannya. Selanjutnya untuk flow kedua seperti ini gambarannya. Nah, simpulan. Dengan memanfaatkan vending mesin, tempat penjualan pop ice menjadi lebih luas, tidak hanya di kios-kios pinggir jalan, namun dapat di dalam gedung perkantoran, mal, bioskop, dan tempat-tempat pembeli yang membutuhkan minuman dengan waktu penyajian yang cepat. Nah, ini untuk demonya. Kita masuk ke demo aja ya. Kita masuk ke demo. Di sini. Ini untuk pengerjaan di Figma-nya ya. Alurnya seperti ini, prototipenya. Nah, ini untuk flow 1, kita masuk ke demo flow 1. Di mana user sudah memilih gitu rasanya strawberry, terus memilih topping pop ice yang original, terus memilih jumlah pesanan yang 1, terus metode pembayarannya cash. Lalu setelah memilih akan ditotalkan oleh sistem di sini. Lalu user atau pembeli hanya tinggal menekan bayar pada layar. Nah, muncul pop-up seperti ini. Jika batal, dia akan kembali lagi ke layar utama. Jika dia bayar, maka akan muncul perintah untuk memasukkan pecahan uang kertas hingga 25.000. Seperti ini. Selanjutnya, ketika sudah memasukkan uangnya,
maka akan muncul pop ice sedang dibuat seperti itu. Ini untuk flow 1, ini untuk flow 2-nya. Sini sama seperti yang flow 1, memilih rasanya. Terus di sini pilih topping pop ice-nya, jumlah pesanannya berapa. Namun di sini metode pembayarannya berbeda, yaitu memilih QRIS atau QRIS. Sini totalnya masih sama, total tagihannya di sini, lalu bayar. Seperti itu. Ketika bayar, user tuh akan ditampilkan seperti ini. Di scan kris pesanan Andanya, lalu sama seperti tadi, masuk ke ice sedang dibuat. Seperti itu. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih.